Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Khamsutina azakumullah. Terakhir kita membahas tentang apa itu khutbiyah dan lebih mengkerucut apa itu sururiyah, dan disebutkan beberapa poin-poin dari pemikiran-pemikiran yang mereka usung, yang mereka dakwahkan kepada segenap umat, yang kemudian masuk pada beberapa perkara yang perlu dicuplik dari kronologi peristiwa masuknya sururiyah di Indonesia ini, yaitu melalui pintu pemikiran muwazanah yang mereka sebut dengan istilah insaf atau adil, sampai pada peristiwa yang cukup menggegerkan dunia persilatan waktu itu. Yang disebutkan tadi, waktu itu ada 3 kubu, ada yang sama Pak Demo, ada yang sama Pak Yusuf, ada yang berusaha untuk mengislahkan, yang ternyata kemudian lambat laun gabung semua dengan linknya Pak Yusuf ini, sehingga seolah-olah waktu itu ikhwan jumhur sama dengan Pak Yusuf, dan hanya satu-satunya orang tua Pak Demo itu yang balilu. Begitu. Khanafitina azakumullah, perlu antum ketahui bersama bahwasanya permasalahan yang berkembang waktu itu sesungguhnya telah disampaikan dan telah dinaikkan kepada para masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah waktu itu, yang banyak berperan jazahullahu khairan ila samahatul walid Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa syafah. Demikian pula para masyayikh yang lainnya. Tamam. Khulasah atau inti daripada pertikaian yang terjadi waktu itu antara kubunya Pak Demo dengan kubu jumhur tadi, panser-panser tuwek tadi, disampaikan kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ghafarullah, ketika banyak teman-teman yang kemudian ke sana, disampaikan semua data-data lengkap tentang masalah pertikaian yang ada. Ketemu pertikaiannya berlanjut di Yaman. Tamam, waktu itu dia Musa Luqman Ba'abdu dengan teman-teman yang ada, dan yang melawan waktu itu ya Saleh Said dengan CS-nya yang ada. Tamam, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dengan tegas menyatakan tentang pertikaian ini, al-haqqu ma'a Ja'far. Itu tertulis, dan ketika saya ke Yaman datanya masih ada, saya baca sendiri tulisan itu karena kebetulan lajnahnya pindah ke sana gitu, anggotanya lengkap, saya ke sana. Nah, sehingga banyak data-data yang lama masih ada pada kita waktu itu di sana, dan sekarang banyak dipulangkan. Syekh Muqbil mengatakan al-haqqu ma Ja'far fi hadza, yang benar bersama Ja'far dalam masalah ini, dan diminta kepada salafiyun di Indonesia ini untuk ta'awun bersama dia. Dan inti permasalahan ribut-ributnya itu urusan duit. Nah, ketika ditanyakan tentang beberapa person yang terkait, ditanyakan tentang Yusuf Qasanta Isa, dijawab hizbi. Kemudian disebutkan beberapa orang di situ, dan
dari panser-panser tua. Yang diingat ialah Yusuf ini, ya kawan. Adalah sampai kepada para masyayikh dan juga sampai kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafah, ketika lagi ribut-ribut sama Syarif Hazza, berkali-kali diadakan telepon kepada beliau oleh satu sama ataupun yang lainnya. Nah, beliau pun mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Dimu waktu itu. Nah, dan bahkan beliau menyatakan Syarif itu mubtadi' ketika itu. Nah, Masya Allah. Ala kulli hal, keadaan yang ada ini, ikhwan, jelas dengan jawabannya para masyarakat. Sebagian panser-panser tua ini, ketika dia haji, itu dibawa oleh teman-teman Madinah ke temannya para masyayikh. Abu Nida dibawa, dikasih buku-buku bantahan-bantahan yang ada, sampai di rumahnya karena manfaatnya. Ketika dibahas lagi masalah itu, dikatakan saya belum menasihati, dikatakan bagaimana dengan buku-buku yang ada itu, dikatakan itu pasif, nggak bisa bicara. Wah, kata juga Umar bin Khattab, ketika dia haji juga dibawa teman-teman menghadap ke Syekh Rabi, dia bawakan kepada Syekh Rabi beberapa as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang dia susun waktu itu. Nah, Syekh Rabi menyatakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Umar Rafiq ini, beliau mengatakan as'ilatuka hadhihi difa'an 'anil hizbiyyin. Saya masih ingat di telinga saya, ya kawan. Kasetnya saya dengar langsung di maktabahnya Pak Demu bersama dengan anggota lajnah. As'ilatuka hadhihi difa'an 'anil hizbiyyin. Terjemahannya, pertanyaan-pertanyaan kamu ini itu berisikan pembelaan kepada hizbiyin. Di rekamannya itu, la ya syekh, ana mau hizbi ya syekh, ana la yastu hizbi ya syekh. Maksudnya dia membantah, saya bukan hizbi. Saya ngomong lagi, ya akhi, saya ngomong tadi as'ilatuka hadhihi difa'an 'anil hizbiyin. Terjemahannya, pertanyaan kamu ini membela hizbiyin. Itu dikasetkan gitu ya. Wah, ya ini urusannya sampai kepada para masyayikh, dan yang namanya nasihat harus disampaikan dengan sebanyak-banyaknya, yang namanya buku Nathur Rijal, buku Qutbiyah, segala macamnya, sampai pada mereka semuanya. Nyatanya demikian. Adalah, nah, ketika para masyayikh sudah berbicara dalam masalah ini, dan ketika kita sudah banyak mendapatkan informasi dan berhubungan langsung dengan mereka tentang masalah ini, dan ternyata para masyayikh kemudian membela waktu itu sikapnya Jamarto, Pak Depo, tanya bersama dengan dia, mulai ya, mereka ini kalang kabut. Akhirnya waktu itu yang sempat diamati, muncul gaya baru di kalangan mereka ini. Di kalangan mereka ini muncul gaya baru, ikut-ikutan mentahdzir umat dari bahaya sururiyah. Iya, mereka juga bikin tulisan, awas pada sururiyah itu wah, anti sururiyah ininya pokoknya. Tetapi yang dicermati saat itu ialah mereka membantah yang namanya sururiyah, menjelaskan tentang masalah sururiyah, tetapi tidak mau berbicara tentang tokoh-tokohnya. Tidak mau berbicara dengan tokoh-tokohnya, tentang tokoh-tokohnya. Tidak berani mereka. Dan sampai detik ini pun di kuping saya ini belum pernah mendengar panser-panser tua mengatakan, Abdurrahman Abdul Khaliq itu hizbi mubtadi'. Tak kedengaran ya ikhwan. Kemudian Syarif Hazza itu gimana, enggak kedengaran ya ikhwan. Wah, kata. Mereka tidak bicara tentang permasalahan yang namanya tokoh-tokohnya. Hanya mengatakan, awas, bahaya sururiyah. Kami bukan sururiyah. Tidak tahu siapa sururiyah itu. Dengan tanpa menyebutkan, menerangkan siapa tokohnya masing-masing. Wah. Kemudian terakhir, bukan mereka yang menulis, tapi panser-panser muda yang menulis
yang menerangkan tentang masalah bahaya sururiyah lengkap dengan data-datanya, dengan nama-namanya, yang akhirnya mereka mengakui dengan tulisannya Falsafah Muda itu tentang masalah penyimpangan-penyimpangannya ayat al-qarni sama al-auda safal hawa dan yang lainnya itu lepas tangan. Dari situ itu tidak pernah kedengaran kemudian muhadharah atau apa begitu dalam munasabah itu kemudian menyatakan sikap mereka dengan tegas tentang masalah lalunya mereka berlepas diri dari sururiyah yang ada, kemudian melepas diri dari bid'ahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, Syarif Hazzaq dan yang lainnya, dan mengakui Al-Haq Ma Ja'far. Tidak ada. Pernah dengar? Orang-orang lama pernah dengar? Loh, kok diam aja? Cuman ngomong enggak? Kau dengar ngomong enggak? Pernah dengar? Nggak ada ya ikhwan. Ini dia. Hakalah. Allahumma musta'an. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Teman, dengan kondisi yang semakin jelas itu, kata Allah Syafa'al, ada gawe yang lainnya. Kalau sebelumnya kan gaweannya kan orang-orang ini. Ada gawe yang lainnya, yaitu pembahasan masalah adanya urusan dengan Ambon. Akhirnya Pak Demo dan orang-orangnya sibuk ngurusi Ambon dan ngurusi orang-orang ini. Itu singkat ceritanya terus nanti. Gitu kan ya? Jangan dibahas lagi. Bayangan kita ya khanafitina azakumullah, orang-orang ini sudah selesai urusannya. Gitu loh. Ternyata ya khanafitina azakumullah, orang-orang ini masih tetap istiqomah di atas mereka yang dulu itu. Link-linknya ya masih nggak berubah. Saya kira ikhwanafitina azakumullah yang namanya pemahaman muwazanah, pemahaman insaf atau yang semi-semi insaf itu sudah tidak ada. Karena dalam beberapa masalah mereka dan buku-buku yang mereka tulis, mereka anti sururiyah, nggak mau dinisbatkan pada sururiyah, ngamuk-ngamuk mereka dibilang sururiyah. Ya Pak ya? Iya. Ternyata ikhwanafitina azakumullah, ketika saya masih di Surabaya waktu itu dan sampai sekarang, ada salah seorang ikhwan memberikan kepada saya sebuah buku. Buku ini judulnya Teroris Melawan Teroris, ditulis oleh Pak Syir Abu Umar. Bukan Abu Bakar Pak Syir. Abu Bakar Pak Syir tidak ikut perhelatan satu ini, nanti urusan sekali dia itu. Ini enggak Abu Umar Bashir, bukan Bashir tapi Bashir gitu. Ini orang Sumatera iki. Tamam, sisan. Tamam, kalau yang ini orang Arab itu. Judulnya Teroris Melawan Teroris. Ternyata dia ini berusaha untuk menengahi 3 buku yang beredar. Bukunya Imam Samudra Aku Melawan Teroris, kemudian bukunya Abduh Agaha Siapa Teroris, dan bukunya Salukman Mereka Adalah Teroris. Dia bikin buku yang keempat, Teroris Melawan Teroris. Nah, ikhwan, poin pertama ikhwan fillah azakumullah ialah terkait dengan pembahasan bagaimana cara dia mensikapi Imam Samudra. Yang antum tahu ikhwan fillah azakumullah, tindakan dia itu secara syar'i sangat tindakan teror, irhabun badani, teror fisik, bukan lagi teror pemikiran. Adalah yang diilhami dari pemikiran takfir yang ada di kepalanya dia itu. Dan mafsadatnya, kemadharatannya menasional. Yang namanya dakwah yang tadinya umat Islam itu simpati berubah menjadi antipati dengan orang-orang yang semacam dia itu, yang jenggotan, yang ini segala macam, itu antipati. Sekarang ini sampai sekarang ini orang-orang yang penampilannya kayak ente ini, walaupun bukan grupnya Imam Samudra, dicurigai sebagai teroris. Apa dengan sebab ya, Pak? Dengan tindakan Imam Samudra, sang imam ini.
Orang yang punya pemikiran sehat dan akal yang jernih mengakui tindakan yang salah, keliru dikarenakan pemikiran yang menyimpang yang namanya takfir. Indah. Paham? Antum lihat karena bagaimana caranya Pak Syir ini, Abu Umar